Kalau investor dunia saja makin agresif borong BBRI, ya tentu ini bisa menjadi pertanda yang baik. Apa sebenarnya yang mereka lihat dan kenapa BBRI justru makin menarik saat pasar sedang ragu? Nah, di video ini kita akan coba membahas dua sinyal penting yang sedang membuat BRI jadi sorotan global. Ada aksi para raksasa keuangan dan program buyback saham dari manajemen BBRI. Jika kita memantau pergerakan harga saham BBRI hari ini tidak kemana-mana, tetap stay di 3.880. Sekalipun hari ini sempat naik 1,80%, namun turun lagi ke harga pembukaannya. Dan untuk itulah kita akan coba melihat apakah dua sinyal ini cukup bagus dan akan berpengaruh untuk BBRI ke depan. Namun tentunya disclaimer ya sobat investor, bahwa video ini tidak bermaksud untuk mengajak sobat investor membeli atau menjual saham BBRI, melainkan hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi saja. Tentu sebagai investor yang bijak, sobat investor harus selalu lakukan riset dan analisa secara pribadi sebelum mengambil keputusan investasi. Karena ingat ya sobat investor, segala risiko atas keputusan investasi yang sobat investor ambil itu tentunya menjadi tanggung jawab sobat investor masing-masing. Sinyal yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah peningkatan kepemilikan investor institusional global di BBRI. Ketika institusi keuangan kelas dunia saat ini mulai banyak meningkatkan exposure terhadap saham BBRI, tentu ini bukan sekedar kebetulan. Mereka memiliki sumber daya riset dan analisis yang sangat mendalam. Artinya mereka tahu sesuatu yang belum tentu kita sebagai investor retail itu menyadarinya. Nah, pertama kita mulai dari JP Morgan, di mana info yang didapatkan untuk JP Morgan membeli 117,42 juta saham BBRI selama kuartal 2 2025. Tentu ini kan sobat investor ya, bukan angka yang kecil. Nah, sebagai salah satu bank investasi terbesar di dunia, tentu ya langkah JP Morgan ini adalah sinyal kepercayaan terhadap ya BBRI ini sendiri. Sekalipun terpantau di kuartal 1 2025, kinerja dari BBRI sedikit menurun dibanding dengan kuartal 1 2024, namun tentu apa yang dilakukan JP Morgan ini bisa dianggap sebagai sinyal kepercayaan kinerja keuangan BRI itu yang terbilang masih solid, di mana fokus transformasi digitalnya juga cukup bagus untuk BBRI, dan untuk potensi pertumbuhan kredit mikro dan UMKM masih sangat besar. Ini prediksi ya, bisa jadi ini yang menyebabkan JP Morgan masih cukup tertarik di saham BBRI. Karena jika JP Morgan masuk dalam jumlah yang besar, bisa jadi kan mereka melihat valuasi BBRI sekarang ini ya mungkin sudah dikategorikan under value. Tapi tentu juga ini untuk jangka panjang. Jangan sobat investor jika menemukan keyakinan dan kemudian membeli, melihat fluktuasi atau volatilitas harga sahamnya di 1-2 bulan ke depan, terus kemudian mengambil kesimpulan, wah ternyata kan ini cuma jebakan. Tidak seperti itu. Tentu untuk sekelas JP Morgan ini juga mereka punya time frame yang cukup panjang. Apabila nanti ekonomi Indonesia membaik, ditambah lagi dengan sekarang sudah ada penurunan suku bunga, pemangkasan suku bunga dari BI, ya tentu ini juga bisa menjadi katalis positif untuk BBRI ke depan. Nah, yang kedua kita lihat dari BlackRock. Manajer aset terbesar di dunia ini tidak hanya membeli 14 juta saham BBRI dalam sepekan terakhir di bulan Juli 2025, tapi juga BlackRock ini diketahui mengakumulasi secara konsisten sejak awal tahun. Jadi kan jangka panjang. Bayangkan dari awal tahun, bisa sobat investor lihat. Kalau dari sejak awal tahun berarti mereka sekarang lagi floating minus dalam pembeliannya di awal tahun. Karena di awal tahun kan
harga saham BBRI itu masih ada di kisaran 4 ribuan. Nah, jadi mereka punya planning investasi yang cukup panjang. Dari sini kan kita bisa melihat sebenarnya BlackRock tidak sedang spekulasi jangka pendek di BBRI, tetapi mereka punya strategi jangka panjang. Maka dari itu, kita juga perlu belajar dari sini. Kalau BlackRock saja percaya bahwa fundamental BRI masih sangat kokoh, bahkan di tengah gejolak makroekonomi global, kenapa kita tidak demikian ya? Walaupun tentu cara main mereka atau strategi mereka bisa beda dengan kita, tetapi setidaknya ini juga bisa menambah keyakinan bagi para holder BBRI untuk tetap yakin saja dulu dengan BBRI. Kecuali memang ada hal-hal yang memang di luar perkiraan kita terjadi dan membuat kinerja BBRI ini terus terpuruk, maka itu bisa menjadi katalis yang negatif. Namun jika ekonomi kemudian membaik, ya ini kan tentu akan jadi juga pertanda yang cukup bagus di harga sekarang ini untuk BBRI. Ya, sekali lagi ini bukan saran, hanya sekedar informasi untuk sobat investor. Untuk investor global tidak menunggu kondisi pasar tenang untuk beli saham bagus. Mereka justru beli saat harganya masih menarik. Jadi ya, kembali lagi lakukan analisa secara mendalam, temukan keyakinan, valuasi BBRI sekarang bagaimana, apakah masih menarik. Dan kalau masih menarik, ya sobat investor bisa mengatur strategi sesuai dengan kemampuan sobat investor. Dan yang ketiga kita lihat di sini dari Vanguard, di mana mereka juga tidak mau ketinggalan. Vanguard juga ikut meningkatkan kepemilikannya bersama dengan BlackRock. Keduanya kan itu menguasai dana kelolaan lebih dari separuh PDB dunia. Aksi mereka menunjukkan satu hal yang sangat penting, yaitu apa? BBRI adalah aset strategis yang layak dipegang dalam jangka yang panjang. Nah, kalau kedua institusi besar seperti BlackRock dan juga Vanguard barengan mengoleksi BBRI, maka ini bisa jadi momen awal perubahan arah besar dalam harga sahamnya. Ya, mungkin sobat investor boleh bertanya, lalu bagaimana respon manajemen BRI terhadap valuasi sahamnya sendiri? Apakah BBRI juga percaya harga sekarang terlalu murah untuk dibiarkan? Nah, ini kita masuk di poin kedua, yaitu berbicara tentang program buyback saham BBRI. Untuk manajemen BRI bukan hanya pasrah melihat harga saham bergerak naik turun. Mereka mengambil langkah aktif melalui program buyback. Artinya apa? BRI percaya bahwa nilai sahamnya di pasar belum mencerminkan nilai sesungguhnya. Dimulai dari persetujuan dalam RUPST pada 24 Maret 2025, BBRI menyetujui program buyback sebesar 3 triliun. Buyback sebesar ini tentunya menunjukkan, pertama, manajemen ingin memberikan kepercayaan kepada investor. Kedua, memberi sinyal bahwa saham BRI sedang dihargai murah oleh pasar. Dan yang ketiga, manajemen berusaha menjaga stabilitas harga saham di tengah ketidakpastian. Jadi perusahaan hanya akan melakukan buyback besar jika mereka yakin harga sahamnya sedang di bawah nilai intrinsik. Untuk periode pelaksanaan buyback sendiri kan program ini berlaku selama 1 tahun penuh hingga 24 Maret 2026. Artinya BBRI memiliki fleksibilitas untuk memilih waktu terbaik dalam membeli kembali sahamnya. Strategi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi tekanan pasar atau sentimen negatif jangka pendek. Jadi sobat investor, buyback jangka panjang bukan hanya soal timing, tapi juga soal strategi menjaga kepercayaan investor. Saat dimana BBRI diterpa dengan sentimen negatif, nah momentum buyback ini bisa menjaga stabilitasnya. Nah, inilah keuntungan kalau kita membeli saham yang secara fundamentalnya cukup bagus, dan ini juga yang mengakibatkan bukan hanya kita investor retail yang percaya terhadap BBRI, tetapi juga mereka yang termasuk dalam institusi global, mereka juga menaruh kepercayaan terhadap fundamental BBRI yang masih bagus dengan valuasi yang sudah menarik sekarang ini.
Untuk realisasi buyback sendiri, sampai dengan video ini diterbitkan, data yang bisa didapatkan bahwa BBRI telah merealisasikan pembelian sebesar 68,1 juta saham atau senilai hampir 249 miliar. Artinya kan ini masih cukup jauh ya untuk terpenuhi program buybacknya yang bisa mencapai 3 triliun. Jadi ya sobat investor, dari realisasi buyback ini kita bisa melihat bahwa memang untuk di BBRI jangan dulu berharap sahamnya bisa langsung naik dalam jangka pendek. Karena untuk pembelian saja kan ini masih tergolong kecil ya, baru berapa persen ini? Baru di kisaran 8%-an. Jadi kan ini sebenarnya sobat investor, dengan realisasi buyback di sini ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga fundamental saham tetap kuat di pasar dan juga dalam menjaga persepsi publik bahwa manajemen juga ikut skin in the game. Ketika perusahaan percaya dengan dirinya sendiri, investor retail seperti kita ya seharusnya juga mulai bisa mencermati lebih dalam lagi. Dan tentunya ya sobat investor, jika sobat investor punya informasi terbaru berkaitan dengan realisasi buyback, apakah memang sudah lebih banyak dari yang saya bagikan sekarang ini, sobat investor bisa tulis itu di kolom komentar. Jadi ini data yang terakhir yang bisa saya dapatkan, yang tentu saja bisa jadi ada data-data terbarunya yang mungkin ya belum saya dapatkan di sini. Jadi sedikit yang bisa menjadi kesimpulan buat kita semua sobat investor, BBRI ini tidak sedang menunggu keberuntungan. Dengan hadirnya investor institusi global seperti JP Morgan, BlackRock, dan juga Vanguard, ditambah strategi buyback saham dari manajemen, kita bisa melihat dua kekuatan besar yang sedang bersatu, kepercayaan eksternal dan komitmen internal. Kombinasi ini seringkali menjadi pemicu kebangkitan harga saham dalam jangka waktu yang boleh dibilang menengah sampai dengan jangka waktu yang ya cukup panjang. Jadi kita sebagai retail menyesuaikan saja. Jangan buru-buru panik, jangan juga buru-buru all in, jangan juga buru-buru untuk mengejar keuntungan di BBRI, tetapi nikmati saja perjalanan investasinya. Jika teman-teman para investor juga mau untuk membeli saham BBRI ini. Kalau sobat investor percaya dengan arah jangka panjang ekonomi Indonesia dan juga peran BRI sebagai tulang punggung UMKM, ya tentu jangan cuma jadi penonton. Silakan sobat investor melakukan analisa secara mendalam, dan tentunya terima kasih ya sobat investor sudah menonton video ini. Dan jika sobat investor menyukai video seperti ini, bisa klik like dan juga subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Dan tentunya jangan lupa tulis komentar sobat investor, apakah sobat investor ikut mengoleksi BBRI tahun ini atau tidak. Jika ya, bisa jelaskan kenapa, dan jika tidak, bisa juga dijelaskan kenapa, supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, sobat investor, terima kasih buat Anda yang terus support channel Jejak Saham dengan memberikan super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.